Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal gali nih, insight dari wawancara sama Raoul Pal. Dia kan salah satu figur penting ya di dunia investasi makro sama aset digital. Anda mungkin pernah kepikiran, gimana sih cara bangun kekayaan di kripto? Maksudnya, selain hoki gitu. Atau gimana cara lihat potensinya tapi juga ngelola risikonya? Kita akan coba telusuri pandangan Pal soal strategi investasi. Mulai dari yang dasar banget sampai yang, ya, lumayan kompleks. Nanti kita sentuh juga soal Ethereum, NFT, terus fenomena AI yang kayaknya nggak bisa dihindari ya, bahkan sampai ke filosofi hidupnya dia. Jadi misi kita hari ini simple, menyajikan intisari pemikiran Pal yang paling oke buat Anda. Anggap aja panduan singkat lah ya. Oke, mari kita mulai bedah. Nah, ini pertanyaan klasik nih buat Pal, biasanya dari yang baru mulai. Gimana sih cara mulai masuk ke kripto ini? Kan kelihatannya ribet tuh. Langkah pertamanya apa? Oke, saran dasarnya dia tuh sebenarnya sederhana kedengarannya, tapi penting banget. Mulai aja dulu dari Bitcoin. Terus terapkan strategi investasi berkala. Apa tuh namanya? Dollar cost averaging, DCA. Jadi beli dikit-dikit aja tapi rutin, mungkin dari gaji bulanan Anda gitu. Kata Pal, ini bukan cuma soal ngumpulin aset ya, tapi cara terbaik buat ngerasain volatilitas pasar. Dan dia benar-benar rekenin loh, volatilitas kripto itu liar. Penurunan 40% itu udah biasa katanya. Nah, dengan DCA, Anda belajar tuh ngadepin naik turunnya secara emosi. Tapi kenapa harus Bitcoin sih? Kan banyak koin lain tuh yang mungkin kelihatannya lebih wah gitu naiknya cepet. Coba Anda bandingkan sama instrumen biasa kayak deposito bank, paling 5%. Iya kan? Jauh banget. Angka segini jelas bikin ngiler. Tapi, nah disinilah jebakan pertamanya, kata Pal. Jebakan. Maksudnya resiko harganya anjlok gitu? Bukan cuma itu, lebih bahaya lagi. Jebakannya itu godaan buat ngejar untung gede gila-gilaan dari altcoin. Koin-koin lain yang kita nggak gitu kenal. Anda dengar cerita teman atau lihat di medsos. Wah, koin F naik 100 kali lipat seminggu. Nah, godaan buat langsung all in tanpa riset, itu gede banget. Warren sangat keras soal ini. Dia perkirakan sekitar 85% dari koin spekulatif ini, ujung-ujungnya bakal jadi nol. Nol. Dia pakai contoh Luna kan, itu harganya terus nambah nol di belakang koma pas hancur. Ngeri. Jadi, kalaupun Anda mau coba-coba spekulasi, dia saranin banget batasin porsinya. Kecil aja, mungkin 10% dari portofolio Anda, gitu. Wah, oke. Jadi ini kayak peringatan keras ya, buat nggak gampang FOMO atau ikut-ikutan pengen cepet kaya gitu ya. Tepat sekali. Pal punya tesis, dia nyebutnya agak kasar sih, don't fuck this up. Jangan ngaco lah intinya. Pesannya jelas banget. Kunci bangun kekayaan beneran di dunia kripto ini, menurut dia, justru strategi yang paling ngebosenin. Yaitu, beli aset berkualitas, terus tahan aja jangka panjang. Buy and hold. Mungkin nggak seksi ya kayak trading harian, tapi sejarah nunjukin ini yang paling efektif. Dia juga kritik keras tuh kebiasaan chronically online, yang mantengin grafik harga mulu. Itu ngerusak mental katanya. Bikin keputusan jadi ngawur. Menarik. Dia juga pakai analogi kurva lonceng ya. Bisa dijelasin dikit nggak tuh? Aneh, trading altcoin, ngerasa bisa ngalahin pasar, tapi seringnya malah rugi. Akhirnya, mereka yang beneran sukses dan awet itu balik lagi ke ujung kanan kurva, ke kebijaksanaan awal, beli dan tahan aset berkualitas tinggi. Ini ngingetin kita kalau strategi rumit itu belum tentu lebih bagus hasilnya. Oke, sip. Fondasinya jelas ya, Bitcoin, DCA, buy and hold, sama hati-hati sama spekulasi. Nah, kalau fondasi ini udah kuat, gimana Pak lihat strategi buat naik levelnya? Fokusnya geser nih ke identifikasi proyek-proyek kripto yang papan atas lah. Top 10 atau top 20. Tapi nggak cuma lihat ranking ya, cari yang nunjukin adopsi jaringan yang berkelanjutan, terus tumbuh gitu. Valuasi jaringan ini sering dijelasin pakai hukum Metcalfe. Intinya, nilai jaringan itu naik eksponensial seiring nambahnya pengguna aktif dan nilai transaksi di dalamnya. Nah, inilah yang jadi dasar valuasi Bitcoin dan Ethereum yang gede itu menurut Pal. Hukum Metcalfe ya? Masuk akal sih. Tapi gimana cara praktisnya nih buat kita, investor, nemuin proyek yang potensial kayak gitu? Di antara ribuan pilihan kan? Cari bukti nyata di lapangan. Jangan cuma dengerin hype. Komoditas penggunanya beneran tumbuh nggak? Aktif nggak? Terus para developernya pada bikin aplikasi yang berguna nggak di atas jaringan itu?
yang nggak kalah penting, jaringannya udah pernah diuji belum ketahanannya? Pal kasih contoh Solana nih. Kan banyak yang ragu tuh habis kasus FTX. Tapi Solana malah buktiin dia kuat. Developernya nggak kabur, pengguna balik lagi, terus jaringan lolos stress test berat pas launching token Bong atau NFT Metlets. Nah ini sinyal fundamental yang kuat katanya. Pal sendiri kan lumayan terbuka ya soal alokasinya. Dia kasih contoh nggak gimana dia nerapin kriteria ini? Dia kasih contoh proses berpikirnya nih ya, bukan rekomendasi ya. Ini penting dicatat. Pas wawancara itu, dia bilang sebagian besar portonya lagi di SUI. Alasannya, waktu itu, secara teknikal, grafik SUI lagi kelihatan lebih kuat dari Solana yang sebelumnya dia suka. Terus, timnya kuat. Banyak mantan orang Meta sama Google kan. Aktivitas developernya tinggi. Visinya juga gede, jalan menuju 1 miliar pengguna. Dia lihat ini sebagai, kombinasi kriteria yang dia cari lah. Intinya cocok sama checklist dia saat itu. Tapi di sisi lain, Paul juga vokal banget soal risiko kan ya? Kayaknya dia nekenin ini lebih dari sekedar harga naik turun deh. Betul sekali. Dia sangat menekankan kalau resiko di kripto itu berlapis-lapis, kompleks. Bukan cuma soal harga turun, bukan. Ada risiko kena hack di platform DeFi, tahu kan, decentralized finance. Terus resiko protokol yield atau imbal hasil itu gagal bayar atau malah dieksploit. Ada juga risiko wallet hygiene yang jelek. Misalnya kita sembarangan konekin dompet ke situs aneh-aneh. Penipuan makin canggih juga. Terus ya jelas risiko kustodian. Prinsipnya dia jelas banget. Bukan kunci Anda, bukan koin Anda. Kalau Anda nggak pegang private key-nya sendiri, aset itu ya belum 100% punya Anda. Makanya dia banget nyaranin pakai hardware wallet, dompet fisik ya Trezor gitu. Dan harus paranoid soal keamanan. Nah, ngomongin yield, gimana soal tawaran yield yang sering tinggi banget di DeFi itu? Kadang angkanya bisa puluhan persen loh, menggiurkan banget kan? Risiko tinggi yang nggak kelihatan. Atau kita nggak paham sepenuhnya risikonya apa. Dia pribadi ngaku kurang tertarik sama produk yield DeFi yang rumit-rumit. Termasuk skema staking atau restaking Bitcoin yang lagi ngetren. Logikanya gini, potensi kenaikan harga aset capital gain di kripto itu udah gede banget. Ngapain ngejar beberapa persen yield tambahan kalau resikonya bisa kehilangan semua modal pokok? Nggak sepadan katanya. Dia juga lihat ada resiko sistemik. Misalnya, terlalu banyak yang pakai satu platform tertentu, kayak Deribit buat opsi atau agregator yield macam Lido. Produk kayak gitu menurut dia lebih cocok buat pemain profesional yang benar-benar ngerti seluk-beluknya. Oke. Ini perspektif resiko yang penting banget dicatat ya. Nah, kita melangkah ke gambaran besarnya nih. Gimana pandangan jangka panjang, Pal, buat pasar kripto secara keseluruhan? Wah, visinya dia ambisius banget, gede banget. Dia proyeksiin potensi pertumbuhan pasar kripto itu dari sekitar katakanlah 3 triliun sekarang, bisa jadi 100 triliun dalam 10 tahun ke depan. 100 triliun dolar, ini angka yang fantastis ya, apalagi kalau kita lihat masih banyak keraguan di pasar finansial tradisional. Kenapa Pal berani bilang gitu? Karena dia lihat adopsi teknologi ini sebagai tren makro. Yang ya nggak bisa dihindari, ini bakal jalan terus. Melampaui berita-berita negatif harian atau isu jangka pendek kayak tarif dagang. Dia bahkan bilang, kalaupun dia salah 50%, itu masih 47 triliun penciptaan kekayaan baru. Tetap gede banget kan? Kuncinya kata dia, fokus ke aliran likuiditas global sama adopsi teknologinya dalam jangka panjang. Jangan panik karena berita jangka pendek. Tapi kan banyak juga yang khawatir soal regulasi. Potensi 100 triliun itu kedengarannya gede banget. Tapi gimana kalau regulasi malah menghambat? Pal nyinggung itu nggak? Oke, menarik tuh. Di kutipan yang kita bahas ini, dia emang nggak detail soal regulasi spesifik ya. Tapi pendekatannya dia tuh cenderung melihat regulasi sebagai bagian dari proses pendewasaan pasar. Kayak ya harus dilewatin aja gitu. Fokus utamanya tetap di tesis makro jangka panjang. Bahwa teknologi ini bakal diadopsi global, mau ada hambatan regulasi jangka pendek di sana-sini, yaitu tantangan dia lihat. Badai regulasi itu bukan penghalang fundamental buat potensi 100 triliun tadi, selama inovasi intinya jalan terus. Gitu kira-kira cara pandangnya. Oke, menarik. Sekarang kita geser dikit ke Ethereum, ETH. Performanya kan belakangan ini agak gimana ya, kalah sama yang lain. Apa kata Paul soal ETH? Iya, Pal, ngakuin itu. Dia nyebut Ethereum lagi di fase mid-width. Maksudnya kayak lagi bingung narasinya gitu.
Kompleksitas solusi layer 2 di atasnya itu bikin ceritanya jadi kurang simpel buat pasar. Tapi dia punya pandangan kuat nih, Ethereum Virtual Machine, mesin komputasinya Ethereum itu udah jadi standar enterprise di Web3, kayak Microsoft lah di era Web2. Kenapa ini penting? Karena bank-bank gede kayak JP Morgan atau Goldman Sachs, kalau mereka nanti serius masuk ke blockchain, kemungkinan besar bakal milih Ethereum atau layer 2 di atas Ethereum. Alasannya, keamanannya udah teruji lama. Terus ada efek lindi, konsep yang bilang makin lama sesuatu bertahan, makin besar kemungkinan dia bakal terus bertahan. Plus ada yield bawaan dari staking. Jadi meskipun narasinya lagi agak kabur, fondasi teknologinya kuat. Paul ngerasa ETH cuma perlu nemuin lagi narasi inti yang jelas dan kuat. Mungkin sebagai komputer dunia atau platform buat tokenisasi aset. Kalau itu ketemu, dia lihat potensi ETH bisa ngalahin Bitcoin dalam jangka pendek malah. Wah, oke. Selain koin, dia bahas NFT juga ya, seni kripto. Kan banyak yang masih skeptis tuh, cuma gambar monyet katanya. Apa argumen Paul? Nah, dia lihatnya lebih jauh dari sekedar gambar monyet itu. Teknologinya sendiri sebagai cara nyimpen aset digital unik secara permanen, itu satu hal penting. Tapi yang lebih krusial buat dia, komunitas seni digitalnya. Komunitas ini bertahan loh dan bahkan berkembang pas bear market kemarin. Itu nggak main-main. Ada kolektor serius yang rela bayar mahal buat karya seniman top kayak Xcopy atau CryptoPunks. Ini bukan sensasi sesaat, kata Paul. Ini sinyal pasar yang kuat. Ada nilai nyata yang dihargai di situ. Terus kenapa dia begitu yakin ini bakal jadi besar ke depannya? Logikanya nyambung lagi ke prediksi 100 triliun tadi. Gini mikirnya, kalau kekayaan baru segede itu tercipta di dunia kripto, sebagian besar pasti bakal cari rumah kan? Nah, salah satu rumahnya itu aset seni, buat simpen nilai, buat simbol status, sama aja kayak di dunia konvensional. Buat generasi kripto native, generasi yang tumbuh besar sama kripto, ya seni digital NFT itu pilihan yang alami banget. Ditambah lagi, karena NFT itu umumnya dihargai pakai ETH, ada potensi leverage ganda. Nilai ETH-nya naik, nilai seninya sendiri juga naik ngalahin ETH, bisa double untungnya. Tapi dia nekenin lagi nih, ini mainan jangka panjang banget, 10 tahun lebih. Bukan buat flipping cepet-cepetan. Oke, masuk akal juga logikanya. Pembahasan terus meluas ke AI nih. Apa poin utama Paul soal AI yang bikin dia tertarik? Ini udah lebih jago dari 99% analis manusia buat prediksi makroekonomi. Wah, jadi buat dia, AI ini bukan sekedar alat buat ningkatin produktivitas saja, tapi potensi pergeseran peradaban terbesar. Bahkan sampai nyentuh pertanyaan filosofis yang dalam soal kesadaran buatan, sentience. Udah sampai situ mikirnya. Ngeri juga ya kalau AI sejago itu. Terus apakah AI ini jadi ancaman buat talenta di kripto? Ada kekhawatiran nggak orang-orang pintar pada pindah ke AI semua? Drain gitu. Nah, kekhawatiran itu ada, Paul ngakuin itu. Tapi dia percaya kripto punya senjata rahasia. Apa tuh? Insentif token. Kemungkinan buat punya bagian dari jaringan masa depan lewat token itu, menurut dia daya tarik yang unik banget, yang susah ditandingin sama modal bisnis AI tradisional. Jadi, insentif finansial langsung ini bakal jaga atau narik balik talenta ke kripto, terutama pas pasar kripto lagi panas nanti. Gitu keyakinan dia. Oke, jadi ada optimisme di situ. Nah, di tengah gempuran teknologi kripto dan AI yang canggih ini, apa sih peran manusia yang paling esensial menurut Paul? Apa yang nggak bisa digantiin mesin? Jawabannya, dia itu balik ke hal yang mendasar banget, yaitu jadi manusia seutuhnya. Fokus ke apa yang mesin nggak bisa lakuin. Apa itu? Ya, bangun komunitas. Interaksi fisik, dia nekenin banget pentingnya ketemu langsung. Ngobrol tatap muka. Bukan cuma lewat layar terus. Terus terhubung sama alam. Ini jadi semacam penyeimbang dari dunia digital yang makin dominan. Dia sendiri kan cerita, dia punya tempat pelarian ke alam di Little Cayman buat cari keseimbangan itu. Wah, ini relevan banget ya buat kita semua kayaknya, yang makin banyak ngabisin waktu di depan layar. Terakhir nih, soal filosofi hidupnya. Apa pesan utamanya yang bisa kita ambil? Intinya, kata dia, keluar dari zona nyaman. Berani coba hal baru. Karena disitulah keajaiban terjadi. Pertumbuhan diri muncul, pengalaman baru, tantangan baru. Itu yang bikin hidup jadi berwarna, nggak flat. Dia juga ngomongin pentingnya bersaing sama diri sendiri. Ukur kemajuan diri kita dari waktu ke waktu. Bukan malah banding-bandingin diri sama orang lain terus. Terus ada konsep menarik, mewujudkan takdir. Maksudnya, coba visualisasikan masa depan yang kita pengen capai.
Terus kerja mundur dari situ, tentukan langkah apa yang perlu diambil hari ini buat ke sana. Dan satu tips praktis dari dia, jangan lupa ambil sebagian hasil investasi buat dinikmati. Dia nyebutnya lifestyle chips, misalnya buat beli rumah atau apalah yang bikin kita ngerasa aman dan nyaman. Ini penting buat ngurangin stres biar bisa mikir jangka panjang lebih jernih. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, intisari dari pandangan Raoul Pal ini buat Anda semua. Pertama, pegang visi jangka panjang di kripto, jangan goyah sama naik turun jangka pendek. Kedua, bangun fondasi yang kuat, mulai dari Bitcoin, pakai DCA. Ketiga, kalau mau melangkah lebih jauh, pilih proyek yang berkualitas, cari bukti adopsi yang nyata. Keempat, kelola resiko dengan super hati-hati. Paranoia itu perlu, terutama soal keamanan aset. Ingat, bukan kunci Anda, bukan koin Anda. Kelima, lihat NFT sebagai potensi jangka panjang, bukan buat spekulasi iseng. Keenam, sadari dampak AI yang bakal transformatif banget. Dan ketujuh, mungkin ini yang paling penting, jalani hidup dengan berani keluar dari zona nyaman. Fokus pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Pal tadi ngelukiskan masa depan dengan potensi kekayaan skala 100 triliun dolar barengan sama revolusi AI. Gede banget kan potensinya? Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Di luar pengetahuan teknis soal kripto atau AI itu sendiri kira-kira, keterampilan atau area pengetahuan non-teknis apa sih yang menurut Anda bakal paling krusial buat dikuasai dalam 10 tahun ke depan, supaya kita bisa sukses beradaptasi dan berkembang di dunia baru yang lagi terbentuk ini? Coba direnungkan.